Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Aksi nyata modul 2.1 dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan fasilitator Asabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini adalah keragaman dari setiap peserta didik harus selalu diperhatikan. Karena setiap peserta didik berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik juga beragam. Sebagai pendidik, kita tidak boleh beranggapan bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan, bakat, dan potensi yang sama. Setiap peserta didik memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, sehingga guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi seperti diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami materi yang disajikan oleh guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi seperti diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru memperoleh hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada 3 bentuk diferensiasi yang bisa kita terapkan di kelas untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam proses pembelajaran di kelas. Diferensiasi konten. Materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses. Suatu proses yang harus dilakukan oleh siswa untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Diferensiasi produk. Strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Dalam pemetaan kebutuhan belajar peserta didik kita juga bisa memetakannya melalui 3 cara. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar peserta didik kita berdasarkan minat. Minat merupakan satu di antara beberapa motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik kita berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness dalam kapasitas untuk mempelajari materi baru dengan tujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan
setiap peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang tiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar. Pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar budaya, dan jenis kelamin. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat dengan membagikan kuesioner kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengungkapkan kegemaran atau kecenderungan minat bakat yang ada dalam diri mereka. Hasil dari pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat, terdapat 14 orang peserta didik yang berminat pada bidang kuliner. Sehingga nanti bentuk tagihan atau produknya adalah peserta didik tersebut akan mendemonstrasikan teks prosedur pendek yang terkait dengan kuliner seperti makanan atau minuman. Kemudian, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat juga terdapat peserta didik yang tertarik atau berminat kepada bidang prakarya. Ada 6 orang peserta didik. Nah, nantinya bentuk produk atau tagihannya adalah keenam peserta didik tersebut akan menyusun atau membuat teks prosedur sederhana dengan tema panduan membuat sebuah produk atau kerajinan sederhana. Kemudian, dalam memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat, terdapat 10 orang peserta didik yang tertarik dengan teknologi. Sehingga bentuk produk yang bisa mereka kerjakan adalah berupa teks prosedur sederhana dengan tema panduan atau petunjuk menggunakan peralatan elektronik seperti HP, laptop, atau tutorial dalam menggunakan produk atau barang tertentu. Seperti misalnya tutorial dalam menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan dokumentasi dalam proses pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nama saya Widiase, saya tertarik untuk belajar mengenai kuliner. Nama saya Komar Restu Gunawan, saya suka mempelajari tentang prakarya. Halo, perkenalkan saya Sri Kartika. Saya senang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness saya lakukan dengan menganalisis hasil belajar atau penilaian harian peserta didik pada materi pengantar teks prosedur. Sehingga saya memperoleh 3 kelompok peserta didik dengan kesiapan yang berbeda. Pada kelompok A, peserta didik ini memiliki pengetahuan awal yang baik terkait dengan teks prosedur. Seperti mereka sudah memahami tentang informasi rinci tersurat, informasi rinci tersirat, fungsi sosial, dan tujuan komunikatif dari teks prosedur. Kemudian pada kelompok B, peserta didik pada kelompok ini memiliki pengetahuan awal terkait dengan teks prosedur, seperti informasi rinci tersurat, fungsi sosial, tujuan komunikatif teks, tetapi belum mampu menemukan informasi rinci tersirat. Sedangkan kelompok yang ketiga atau kelompok C, peserta didik ini memiliki pengetahuan awal yang rendah terkait dengan materi teks prosedur, belum mampu menemukan informasi rinci tersurat, fungsi sosial, tujuan komunikatif teks, dan informasi rinci tersirat. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, terdapat 14 orang peserta didik yang memiliki pengetahuan awal yang baik terkait dengan materi teks prosedur. Sehingga dalam prosesnya nanti, peserta didik ini akan diminta bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Setelah dilakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, terdapat 10 orang peserta didik yang memiliki pengetahuan awal terkait dengan materi teks prosedur. Sehingga dalam prosesnya, peserta didik ini akan diminta menerapkan strategi 3 before me, yang artinya bertanya kepada 3 temannya sebelum
bertanya langsung kepada guru. Kemudian, guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Terdapat 6 orang peserta didik yang memiliki pengetahuan awal yang rendah terkait dengan materi text procedure. Sehingga, dalam prosesnya nanti, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran tentang text procedure. Kemudian yang kedua, guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakannya sendiri. Berikut ini merupakan foto dokumentasi kegiatan dalam proses memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Dalam pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid, saya memberikan kuesioner kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa memilih cara yang digemari atau dirasa paling sesuai dalam memahami topik atau materi pembelajaran. Terdapat 16 orang peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, sehingga dalam proses pembelajaran nanti, saya akan menyajikan materi dengan menayangkan video dan gambar, sehingga kebutuhan belajar peserta didik ini bisa terpenuhi. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, itu terdapat 8 orang peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti, saya akan menyajikan materi dalam bentuk tayangan video dan disertai dengan rekaman audio. Sehingga pemenuhan kebutuhan belajar bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori bisa saya penuhi. Terdapat 6 orang peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dalam pemenuhan kebutuhan belajar ini, saya meletakkan beberapa materi dan contoh teks procedure di posisi yang berbeda atau berjauhan. Misalnya, saya meletakkan materi dan contoh teks procedure di majalah dinding sekolah, kemudian di pojok baca, dan di perpustakaan. Sehingga, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan terpenuhi kebutuhan belajarnya karena mereka lebih dominan untuk beraktivitas atau bergerak dalam mengikuti proses belajar. Halo, saya Dodik Anyana. Saya lebih mudah belajar ketika menonton video. Saya Suraguna. Saya lebih mudah belajar melalui mendengarkan. Perkenalkan, saya Ratna Sari. Saya lebih senang belajar ketika ada permainannya dan melibatkan gerakan fisik. Okay, now please listen the procedure text carefully. Okay, now listen the text carefully.
begini struktur teks procedure. Ya kan kita sudah cari di tempat yang lain. Kita cari lagi yuk di mading sekolah. Wah, ini bagus deh. Let's Let's go. go. Tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Ide Bagus Putragung dalam menyampaikan materi teks procedure sangat luar biasa sekali karena memberikan ruang dan kebebasan kepada kami dalam menentukan bentuk tagihan atau tugas sesuai dengan minat dan bakat kami. Sehingga dalam menyelesaikan tugas atau tagihan tersebut, kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Ini merupakan testimoni dari saya terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Ide Bagus Putragung dalam menyampaikan materi teks procedure. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Ide Bagus Putragung sangat menarik dan menyenangkan. Kami diberikan kesempatan dan difasilitasi sesuai dengan gaya belajar kami masing-masing, sehingga kami dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan tersebut.